اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله وقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا يا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang kita hormati, kita muliakan Imam Masjid An-Nur, juga segenap para ustaz, para tokoh masyarakat, juga Syekh Barboni dan tapak kepala desa, juga segenap tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini terkecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah tutup semua aib-aib kita. Mudah-mudahan dengan berkatnya baginda Nabi Muhammad yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan dengan berkatnya Sayyidina Muhammad semua yang hadir pada malam hari ini diizinkan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Dan mudah-mudahan diberikan karuniakan anak cucu yang soleh dan soleha dan dimatikan semua dengan nikmat husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini kita masih di dalam bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pas nama masjidnya juga An-Nur, cahaya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Quraisyan kanat nuran baina yaday Allahi azza wa jalla qabla an yu'ada bi arba'i sab'ati nur wa tusmi malaikatu bitasbih. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ada seseorang bangsa Quraisy yang pada waktu itu masih berwujud cahaya 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, yang mana cahaya ini bertasbih, selalu bertasbih, tidak putus-putus bertasbih kepada Allah SWT, dan bertasbih pula para malaikat mengikuti. Nur ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dahulu diciptakan oleh Allah SWT 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. 2000 tahun kemudian baru Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah SWT di dalam kesendiriannya belum menciptakan apapun, masih tinggal, hanya ada Dia, tidak ada apapun. Di dalam kesendiriannya Allah SWT bertanya-tanya, jika aku ini Tuhan, mana hamba? Jika aku hamba, mana Tuhan? Karena tidak ada yang diciptakan oleh Allah SWT. Maka saat-saat tinggal sendiri itu Allah ambil sebagian daripada nurnya, dan nur ini diberi nama Ahmad. Maka baginda Nabi Muhammad di langit dikenal dengan nama Ahmad. Nabi Rasulullah punya nama banyak. Kalau Allah punya asma 99, Nabi punya nama 201 nama. Salah satu namanya Rasulullah An-Nur, Ahmad, Toha, Jamal, Yasin,
fakir, dan banyak lagi. Ada 200 juga. Dari Nur Ahmad ini baru Allah kehendaki ciptakan segala sesuatu. Allah ambil bagian pertama, Allah ciptakan aras, Allah ciptakan lagi kolam, Allah ciptakan lagi kursi, Allah ciptakan, dan bagian keempat Allah pecah lagi menjadi 4 bagian terus sampai akhirnya Allah SWT ciptakan alam semesta beserta isinya. Maka kata Allah SWT, laulaka ya Muhammad, maka kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan diciptakan alam semesta beserta isinya. Baginda Nabi Muhammad SAW, selain beliau mengatakan aku diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, dan Rasul juga mengatakan ana min nurillah wa kullu alam syai'in min nuri. Aku ini tercipta dari sebagian nur Allah, dan alam semesta beserta isinya seluruhnya tercipta dari nurku. Maka kita yang ada di sini maupun yang tidak hadir, semua alam semesta tercipta karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi kita alhamdulillah dalam masih Maulid, bulan Maulid, kita baca dari Maulid Hadiah Waladi, Hadiah Imam Al-Musnad Al-Habib Umar bin Said Al-Hafidh. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari apa yang kita baca. Manfaatnya membaca Maulid, mau Maulid Barzanji, mau Maulid Al-Jibari, mau Maulid Sifundura, Sayyidul Alam, maupun dia lagi, apapun nama Maulidnya, tetap manfaatnya sama, fungsinya sama, dan keberkahannya pun sama. Cuman masalahnya kita mesti tahu manfaatnya buat kita apa baca Maulid, manfaatnya buat kita ini apa baca sholawat. Kita berdiri mahalulia, siapa yang kita sambut? Kita berdiri mahalulia mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril, nanti bisa dimaklumkan min ahli al-wasama bi ta'ala bisyara ayat nurul Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Jibril, bukan kepada bahwa cahaya kekasihku yang aku ciptakan sebelum segala sesuatu aku ciptakan, hari ini akan aku turunkan ke bumi. Hari ini akan aku turunkan lahirkan ke bumi. Maka turunkan dan sambutlah beliau, pakai pakaian kehormatanmu, bukan bidadari-bidadari, suruh pakai pakaian kebesarannya, dan sebarkan wangi-wanginya dari barat sampai timur, dan berdirilah kalian menyambut kedatangan kekasih. Maka berdirilah para malaikat dan bidadari-bidadari, dibikin wangi semua alam semesta. Lahirlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sujud. Tali pusat telah terpotong, telah terhitam, mengangkat jarinya dan mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa ma'asih. Baginda Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, tali pusat telah terpotong, telah terhitam, seraya mengangkat jarinya membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Baginda Nabi Muhammad. Dan mukjizatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, ketika beliau lahir, padamnya api sesembahan Persia. Orang Persia itu nyimpannya api bertahun-tahun, berabad-abad dijaga. Api yang paling besar ditaruh di atas, ini dijaga, jangan sampai mati, jangan sampai padam api itu. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi, api tersebut padam. Bangunan roboh. Begitu. Nah, tempat taruh api orang Persia, tempat taruh api itu namanya Manarun. Tempat taruh api. Ketika zaman Umar bin Khattab dikalahkan Persia, direbut kekuasaan oleh Islam, diganti yang tadinya tempat api yang buat dijadikan sembahan, dijadikan Tuhannya mereka, ganti jadi tempat untuk mengumandangkan azan. Maka sekarang menjadi menara. Menara tempat api. Jadi kuasa yang disebut mengumandangkan azan namanya menara.
Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, aku ingin bertanya, surga neraka milik siapa? Milikmu ya Allah. Malaikat bidadari milik siapa ya Muhammad? Kata Nabi Muhammad, milik Engkau ya Allah. Bumi, bintang, matahari, planet-planet milik siapa ya Muhammad? Milik Engkau ya Allah. Alam semesta beserta isinya ini milik siapa ya Muhammad? Milik Engkau ya Allah. Kamu milik siapa ya Muhammad? Milik Engkau ya Allah. Lalu aku milik siapa? Semua milik Allah. Alam semesta milik Allah. Bahkan Muhammad pun milik Allah. Lalu aku milik siapa ya Muhammad? Nabi Muhammad sujud dengan adab, dengan akhlak beliau sujud mohon ampun kepada Allah. Beliau mengatakan, wahai Tuhanku, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang lebih mengetahui, bahkan Engkau mengetahui apapun yang kami tidak ketahui. Kata Allah SWT, wahai para malaikat, kemari kumpul. Wahai para bidadari, kemari semuanya kumpul kalian di sini. Jadilah saksi oleh kalian. Allah SWT, hari ini aku nyatakan di hadapan kekasihku Muhammad dan di hadapan kalian para malaikat-malaikatku dan para bidadari-bidadariku, jadilah saksi kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah milik siapapun yang selalu gemar berselawat kepada kekasihku Muhammad. Aku milik orang yang gemar berselawat kepada kekasihku Muhammad. Maka tadi kita baca maulid, kita berselawat bersama-sama, luar biasa keberkahan. Kita lanjut lagi sholat isya berjamaah, ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan kita hadir di sini, dunia maluna wal maluna mafiha la zikrullah wa alim wa ta'alim. Dunia beserta isinya terlaknat, jauh dari rahmat Allah, kecuali 3 hal: orang yang zikir, orang-orang alim, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Kita alhamdulillah hadir. Kita baca maulid bersama-sama, kita berselawat bersama-sama, dan kita sholat isya berjamaah, kita datang lagi untuk ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis ini lebih baik daripada sholat sunnah 1 rakaat, ditambah baik duduk di majelis ilmu. Tadi Anda dengar itu pertama kali diadakan pembacaan maulid Tarbiyah Ilahi. Pertama kali. Insyaallah kalau minimal seminggu sekali, minimal seminggu sekali. Doa lalu kita minta kita lalu itu kata baginda Nabi lebih afdal daripada sholat sunnah 1 rakaat tambah menjenguk
segunung malaikat yang selalu memohonkan ampun untuk orang tersebut sampai yaumil qiyamah. Adapun bagi orang yang bersolat pada dengan hati yang hadir, dia duduk sholawat, dia hadirkan hatinya, dia khusyuk di dalam sholawatnya, maka kata Rasulullah, demi Allah, bagi orang tersebut tidak ada yang mengetahui berapa banyak Allah berikan rahmat, kasih sayang, ampunan, angkat dan derajat Allah gobul dari hajat-hajat, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Maka gemar bersolawat kepada Nabi tidak ada yang rugi. Kita duduk, kita tinggalin sebentar kesibukan kita duduk tinggalin sebentar hobi-hobi kita hanya untuk membaca maulid, selawat kepada Nabi, itu modal kita. Sebab ada malaikat yang bertugas menyampaikan pesan dari umat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fulan binti fulan menyampaikan salam dan salawatnya untukmu. Tetapi setiap hari Jumat malaikat tersebut libur. Karena salawat yang dibaca kepada Rasulullah pada hari Jumat nyampe langsung ke telinga baginda Nabi Muhammad tanpa perantara siapa. Maka dalam dikatakan bahwa salah satu cara agar dikenal sebagai Nabi adalah gantung seberapa banyak sholawat yang kita aturkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak sholawatnya. Kalau bisa hadir setiap Senin, baca maulid beliau lagi, hadir sebentar, tinggalin sebentar kesibukannya, tinggalin sebentar hobi-hobinya, hadir. Karena nanti kita butuh kepada baginda Nabi. Sholat kita nggak tahu diterima apa enggak. Quran, bacaan Quran kita, puasa kita, sholawat kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, walaupun niatnya mau pamer suara, niatnya mau cari perhatian, niatnya biar dipuji, niatnya macam-macam, atau dalam keadaan batang wudhu, tapi tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di dalamnya disebut nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal ahbab, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penting bagi kita karena itu menjadi modal untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, "Wahai man lam yurdi yaumal qiyamah." Kata baginda Nabi Muhammad, celaka, sial orang yang nanti hari kiamat nggak bisa memandang wajahku. Kata Sayyidah Aisyah, siapa ya Rasulullah? Orang yang diharapkan memandang wajahku adalah orang yang jarang berselawat kepadaku. Dia dengar namaku disebut tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Orang tersebut tidak akan berjumpa dengan beliau. Itu menjadi perjumpaan kita yang terakhir dengan baginda Nabi. Kalau pada hari itu nanti kita bisa memandang wajah baginda Nabi, maka insya Allah selama-lamanya kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pada hari itu nanti kita nggak bisa melihat wajah baginda Nabi, maka selama-lamanya kita nggak bisa bersama baginda Nabi Muhammad. Maka modal cara agar bisa dikenal oleh baginda Nabi, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat kepada baginda Nabi dapat menghapus semua dosa-dosa bagaikan air yang memadamkan api. Air yang memadamkan api. Maka kalau bisa ahdiru baru ya masri Allah, hadirkan hati-hati kalian wahai orang-orang yang berpikir dalam berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam maulid Nabi ini contoh gimana contoh akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling gampang tapi sulit dikerjakan, yakni maafkan semua orang-orang yang pernah zalim kepada kita. Maafkan semua orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad duduk di dalam masjid dan beliau bersama dengan para sahabat
sebentar lagi akan datang akan datang penghuni surga. Bukan calon, tapi penghuni surga dalam baginda Nabi. Ditunggu sama para sahabat, datang satu laki-laki nama Abu Bakar. Habis sholat keluar. Besok Rasulullah duduk di masjid bersama para sahabat. Rasulullah mengatakan lagi, sebentar lagi bakal datang penghuni surga. Ditunggu oleh para sahabat, datang laki-laki yang sama seperti kemarin, sholat dan sholat pergi. Besok begitu lagi. Alhasil Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datangi Abu Bakar dan minta izin, wahai saudaraku, perkenalkan saya Abdullah bin Umar bin Khattab. Saya minta izin, saya sedang ada masalah di rumah. Saya minta izin untuk menginap di rumahmu selama 3 hari, boleh? Diizinkan. Oh iya, silakan wahai saudara saya Abu Bakar, silakan. Kalau kamu ingin tidur di rumah saya selama 3 hari, silakan. Pintu saya terbuka. Sayyidina Abdullah bin Umar diperhatikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, mau tahu ini orang laki-laki ini dicap oleh Rasulullah penghuni surga, amalannya apa? Ini pasti ada Rasulullah. Kalau ada yang dikasih gelar bagus oleh Rasulullah, yang disanjung oleh Rasulullah, iri. Ini tidak kebaikan orang ibadahnya kayak gimana? Mau dituju. Nginep 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar datang kepada Sayyidina Abdul Bakar. Wahai Abdul Bakar, sungguh aku telah berbohong kepada. Sebenarnya aku tidak ada masalah di rumah. Aku minta izin kepadamu untuk inap di rumahmu karena aku penasaran dengan ibadahnya. Karena baginda Nabi Muhammad selalu mengatakan sebelum kau datang menyampai ke masjid, Rasulullah selalu mengatakan sebentar lagi akan datang sebentar lagi akan datang penghuni surga. Ternyata yang datang engkau. Kami bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Ya, itu penghuni surga. Besok Rasulullah mengatakan begitu, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan. Maka aku penasaran apa ibadahmu sehingga engkau adalah penghuni surga, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi jujur selama 3 hari aku ingat ada yang spesial. Sholat cuma yang satu, baca Quran cuma berapa lembar, udah. Zikir sedikit, sholawat sedikit. Tapi apa rahasianya saya tahu dikatakan oleh baginda Nabi bahwa ini penghuni surga. Maka kata Abu Bakar, oh saya memiliki kebiasaan sebelum tidur saya ambil wudu. Habis ambil wudu saya menghadap kiblat, saya angkat tangan saya dan saya katakan kepada Allah, wahai Tuhanku, hari ini saya maafkan orang-orang yang menzalimi saya. Hari ini saya maafkan orang-orang yang menyakiti saya. Itu doa saya sebelum tidur tiap hari. Kata Nabi maka hanya kepada baginda Rasulullah SAW itu yang menyebabkan dia menjadi penghuni surga. Bukan karena amal ibadahnya, tapi hatinya ikhlas memaafkan orang-orang yang menzalimi. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tidak bisakah kalian menjadi Abu Bakar? Abu Bakar ini punya kebiasaan bersedekah. Sehingga suatu ketika beliau tidak bisa bersedekah, beliau setelah sholat subuh beliau keluar rumah, beliau katakan angkat tangan, beliau berdoa, ya Allah, hari ini saya bersedekah dengan kehormatan saya. Artinya orang yang zalim pada saya maafkan. Orang yang menipu saya maafkan. Orang yang menyakiti perasaan saya maafkan. Orang yang memfitnah saya maafkan. Maka mohon terimalah sedekah saya padamu. Mohon Allah terima sedekah saya itu. Sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tidak bisa kalian. Bisa tidak seperti Abu bersedekah dengan cara memaafkan semua orang-orang yang telah menyakiti perasaan kita. Namun itu udah pasti ada omongan. Cuma jadikan itu sebagai ladang pahala. Orang bisa fitnah kita atas izin Allah SWT. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Orang mau sihir pun atas izin Allah. Sampai Allah tidak mengizinkan orang itu akan bisa disihir. Tapi kalau Allah mengizinkan, maka dia bisa disihir orang. Maka apapun Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka.
penghuni neraka. Dan amalan penghuni surga adalah penghuni neraka. Allah diciptakan. Allah ciptakan kami lembu, Allah ciptakan juga daging, babi yang haram kita makan. Semua apa? Untuk apa? Ya dua itu asal amal. Untuk memuji siapa yang paling baik amal. Maka ketika ada orang yang menyakiti kita, omongin kita, memfitnah kita, bersyukur karena secara tidak langsung tanpa kita sadari kita dapat pahala sholat malam, kita dapat pahala puasa sunnah, kita dapat pahala syukuran, kita dapat pahala puasa. Tanpa kita lakukan kita dapat pahala. Bahkan nanti diceritakan oleh Nabi ada satu orang hamba malaikat mengatakan, ya Allah, ini orang catatan amalnya sedikit, lebih banyak catatan durhakanya. Tapi Allah kan akan masukkan orang itu ke surga. Malaikat tidak terima. Kata malaikat, ya Allah, ini catatan ibadahnya sedikit, banyak maksiatnya, banyak durhakanya. Kenapa dimasukkan ke dalam surga? Kata Allah SWT, selama waktu dia hidup, dia sering memaafkan orang-orang yang zalim kepada dia. Dia memaafkan orang-orang yang memfitnah dia. Dia memaafkan orang-orang yang menyakiti hati dia. Dia ini cuma manusia, tapi dia bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti dia. Lantas aku Tuhan yang Maha Pemaaf, aku akan malu kepada dia kalau aku tidak bisa maafkan kesalahan dia. Maka aku maafkan dia karena dia sering memaafkan orang yang menyakiti dia. Aku maafkan kesalahan dia, masukkan dia ke surga. Masuk ke surga Allah cuma gara-gara hatinya selalu maafkan orang-orang yang bersalah pada dia. Jaga hati, karena itu tempat pandangan Allah SWT. Dan hidupkan Sayyidina Muhammad di hati kita. Dan Madinah, jika Rasulullah bermukim di dalam Madinah dijaga oleh Allah SWT. Tidak ada satu penyakit pun masuk ke dalam kota Madinah. Karena di dalam Madinah bermukim Sayyidina Muhammad. Lantas bagaimana jika Sayyidina Muhammad bermukim di hati kita? Sudah pasti hati pun dijaga oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya, maka tidak akan ada penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong, takabur dan lain-lain sebagainya. Maka maafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita supaya Allah pun maafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah izinkan juga kita untuk bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak selawatnya, kalau bisa rutin hadir di majlis-majlis seperti ini. Kalau bisa diperhatikan, istiqomahkan, baca maulid yang lainnya, sama-sama ambil keberkahan, ambil kemuliaan daripada maulid Nabi SAW dan bersalawat kepada Rasulullah. Dan ada yang lebih, semuanya manfaat, dosa diampuni, doa dikabulkan, derajat diangkat, dan mendapatkan tempat di hati Sayyidina Muhammad dan dikenal oleh Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Sayyidina Muhammad. Maka bahagiakan hati Sayyidina Muhammad dengan perbanyak bersalawat kepada Sayyidina Muhammad dan maafkan orang-orang yang bersalah dengan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga maafkan kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, maaf, dan terima kasih banyak kepada semua warga yang telah mendukung, mengizinkan saya untuk berdakwah di desa ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Allah semua Allah balas berkali-kali lipat, dan mudah-mudahan kita sama-sama dikumpulkan di bawah naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
oleh